Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk memulai sebuah perjalanan. Bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita menemukan makna terdalam dari setiap langkah hidup kita. Ini adalah the journey of purpose, perjalanan untuk menemukan ikhlas. Pernahkah Anda merasa hidup ini begitu rumit dan penuh tekanan? Pikiran terasa kusut dan hati terasa berat. Ini seringkali terjadi karena kita lupa satu hal fundamental, tujuan hidup kita. Tujuan yang paling murni yang tidak terikat pada apapun di dunia ini. Inilah yang kita sebut ikhlas. Jadi, apa sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas itu sederhana, namun mendalam. Ikhlas adalah kondisi hati yang murni, bersih, dan benih. Artinya, kita melakukan sesuatu hanya untuk mengharap ridho Allah. Tidak peduli dengan pamrih dunia, tidak juga mengharapkan pujian dari manusia. Ketika kita ikhlas, hidup kita akan terasa lebih tenang, damai, dan penuh gairah. Itu adalah efek yang luar biasa dari ikhlas. Contoh kisah, bayangkan seorang pekerja lepas atau freelance. Dia bekerja keras membuat desain yang sangat bagus. Tujuan awalnya adalah mendapatkan pujian dari klien dan berharap mendapat proyek besar. Namun, setelah proyek selesai, kliennya hanya memberikan komentar seadanya dan tidak ada proyek lanjutan. Hatinya hancur. Dia merasa usahanya tidak dihargai. Kenapa? Karena dia bergantung pada pujian manusia. Sekarang, bayangkan dia mengubah tujuannya. Dia bekerja keras bukan untuk pujian, melainkan untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah atas rezeki dan kemampuannya. Saat kliennya memberikan komentar seadanya, hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena tujuannya sudah tercapai. Ia sudah memberikan yang terbaik dan nilai itu tidak bisa diukur dari apresiasi orang lain. Untuk mencapai ikhlas, kita perlu membangun 3 pondasi kuat dalam hati kita. 3 rukun ini adalah cinta, takut, dan harap. Cinta. Pertama, cinta kepada Allah. Kita perlu menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari penciptaan kita hingga kemudahan yang kita dapatkan setiap hari. Salah satu tanda cinta menurut Imam Ghazali adalah ibadah terasa mudah dan menyenangkan. Kita jadi lebih mencintai Al-Quran dan Rasulullah. Kita bahkan tidak lagi takut mati karena kita percaya akan kehendak Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Tapi ini bukan takut yang membuat kita lari, melainkan takut yang membuat kita mendekat. Rasa takut ini bukan diukur dari seberapa banyak air mata yang kita tumpahkan, melainkan dari seberapa besar keberanian kita untuk meninggalkan hal yang haram, meskipun kita sangat menyukainya. Terakhir adalah harap. Setiap kejadian, setiap musibah adalah alasan kita untuk semakin berharap pada kasih sayang Allah. Ada sebuah hadis yang sangat menyentuh. Rasulullah bersabda bahwa Allah memiliki 100 bagian rahmat. 99 diantaranya dia simpan dan hanya 1 bagian yang diturunkan ke bumi. Dari 1 bagian inilah seluruh makhluk di dunia ini sangat berkasih sayang. Bahkan seekor kuda mengangkat kakinya karena takut melukai anaknya. Bayangkan betapa besarnya harapan kita pada kasih sayangnya. Lalu, bagaimana kita memulai perjalanan ini? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan. 1. Melepas rasa memiliki. Langkah pertama adalah melepas rasa memiliki. Seringkali, awal dari penderitaan kita adalah karena kita merasa memiliki sesuatu terlalu erat. Harta, pekerjaan, hubungan, bahkan identitas kita. Ketika itu semua hilang, kita merasa hancur. Padahal
Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar akan hal ini, kita akan memiliki humble confidence, keyakinan yang rendah hati. Contoh kisah, bayangkan seorang seniman yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sebuah mahakarya. Ia menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk melukis satu kanvas besar. Selama proses itu, hatinya dipenuhi perasaan memiliki yang kuat. Lukisan itu adalah miliknya, hasil dari keringat dan air matanya. Namun suatu hari, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi. Lukisan itu rusak parah, tidak bisa diperbaiki lagi. Seniman itu merasa hancur, bukan hanya karena karyanya rusak, tapi karena identitas dirinya seakan ikut hancur bersama lukisan itu. Nah, kenapa ini ia sangat menderita? Karena ia mengikat kebahagiaan dan nilainya pada apa yang ia miliki. Tetapi, jika ia sudah melatih dirinya untuk melepaskan rasa memiliki, ia akan melihat kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda. Ia akan sadar bahwa bakat dan inspirasi untuk melukis itu adalah anugerah dari Allah. Lukisan itu hanyalah sebuah manifestasi dari anugerah tersebut, bukan miliknya yang abadi. Dengan pemahaman ini, ia akan lebih mudah bangkit. Ia tidak lagi terpuruk oleh kehancuran satu lukisan, karena ia tahu bahwa sumber kreativitasnya yaitu Allah tidak akan pernah habis. Ia akan bisa memulai lagi dengan hati yang lebih ringan, karena ia melukis bukan untuk memiliki, tapi untuk bersyukur. Yang kedua, memurnikan tujuan. Langkah kedua adalah memurnikan tujuan. Fokus kita harus kepada akhirat, bukan hanya kepada dunia. Rasulullah bersabda, jika kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama, urusan kita akan tercerai-berai, dan hati kita tidak akan pernah merasa cukup. Sebaliknya, jika akhirat menjadi niat utama, Allah akan menghimpun urusan kita, dan hati kita akan berasa kaya. Langkah terakhir adalah berlatih rela, menerima dan tidak membenci apapun yang menjadi ketetapan Allah, entah itu syariatnya, ketentuannya, atau rezekinya. Setiap masalah atau musibah adalah sebuah sentuhan dari Allah, caranya untuk menarik perhatian kita. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi ini adalah perjalanan yang sangat berharga. Perjalanan yang akan memurnikan hati kita, menguatkan keyakinan kita, dan membawa kedamaian yang tak tergantikan. Mulailah dari hal kecil seperti menghayati setiap bacaan Al-Fatihah. Bukankah di dalamnya kita sudah berjanji, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih Coach Sony Abikim yang sudah membersamai saya dalam perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.